Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Sasmita Tiani, NIM 2025172511, LPTK Universitas PGRI Palembang, bidang studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini 5 November tahun 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SMP IT An-Nuriyah Sekayu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow. Selamat pagi semuanya. Oke, kalau Umi bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Masya Allah. Apa kabar anak-anak ZBK? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya keadaan hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Ada yang berani mimpin doa? Oke, silakan maju Putri. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Putri, silakan duduk. Baik ya, jadi doa tadi mengawali pagi hari kita untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, Umi akan absen terlebih dahulu ya. Afifah Nurmasari, Aisyah Permatasari, Alifa Pawazjani, Asara Anindya, Ashifa Melani, Azza Kurnia, Cinta Nur Aurelia, Francisca, Galin Nisa, Marwatun, Mutia Arifatul, Naila Atia, sakit ya. Kita doakan semoga Naila cepat sehat ya. Nasya Flowina, Putri Elvina, Siva Aulia, Cynthia Clara, Winda, Windy Dwi Anjani. Jadi cuma satu ya yang tidak hadir. Jadi selanjutnya kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ada yang berani maju ke depan untuk mimpin? Boleh Putri lagi maju. Seluruhnya nak boleh berdiri. Semuanya ikut bernyanyi ya. Indonesia tanah airku, penuh padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi panduku. Indonesia Tuhanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Oke, jadi tadi kita sudah melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, biar kita makin semangat memulai pelajaran bahasa Indonesia, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Putri tetap di tempat. Ada yang mau maju lagi, nak? Satu orang? Boleh, silakan maju. Semuanya bergerak ya, melakukan peregangan dulu sebelum kita belajar. Bergeraknya nak apa? Yeay. Terima kasih ya Marwa dan Putri, silakan duduk semuanya. Baik ya anak-anak, setelah kita melakukan peregangan, selanjutnya Umi akan memberitahu kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen ya. Jadi sebelum kita belajar, Umi akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks cerpen. Yang kedua, kita dapat menyimpulkan makna dan pesan moral dari teks cerpen. Yang ketiga, menulis ringkasan cerpen dalam bahasa sendiri. Yang terakhir apa, Nak? Menunjukkan sikap apresiatif terhadap karya sastra. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke, jadi Umi minta tolong hari ini kalian ikuti pelajaran dengan aktif dan semangat ya. Bisa? Bisa. Ya, jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai teks cerpen. Oke, sebelum itu kita nonton dulu teks cerpen. Oke, sebelum nonton, Umi mau tanya ke kalian. Kalian pernah dengar enggak apa itu cerpen? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah baca? Pernah. Siapa yang pernah baca cerpen? Saya. Cerpen apa Putri yang pernah Putri baca? Putri Duyung. Putri Duyung. Apa yang menarik dari cerpen itu? Tentang seorang putri duyung yang menemukan bajak laut. Oke, apa kira-kira pesan moralnya? Jangan terlalu cepat menilai seseorang.
Terima kasih ya Putri. Oke, jadi kalian sudah pernah semua ya, baik menonton ataupun membaca cerpen. Sekarang Umi akan menampilkan dulu cerpen mengenai di balik pintu. Silakan disimak baik-baik ya. Nanti akan Umi tanya apa yang hasil dari yang kalian tonton. Cerita pendek bahasa Indonesia. Di sebuah kota kecil terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Setiap orang di kota itu percaya bahwa rumah tersebut berhantu. Suatu malam, anak laki-laki bernama Rudy memutuskan untuk mengunjungi rumah itu karena rasa penasarannya yang besar. Rudy membawa senter dan berani melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya sangat sunyi dan berdebu. Dia menjelajahi setiap ruangan dan menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain. Dengan kunci berkarat yang menempel badannya. Dengan rasa penasaran, Rudy mencoba membuka pintu tersebut. Setelah beberapa usaha, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara bergelir. Di dalamnya, dia menemukan sebuah kamar kecil yang penuh dengan barang-barang lama dan sebuah meja dengan buku-buku tua. Salah satu buku menarik perhatian Rudy. Saat dia membukanya, dia menemukan catatan harian yang menceritakan kisah hidup seorang wanita yang dulu tinggal di rumah ini. Catatan itu penuh dengan cerita tentang cinta dan kehilangan. Rudy membaca catatan tersebut dengan seksama dan merasa terhubung dengan cerita wanita itu. Dia menyadari bahwa rumah itu bukanlah tempat berhantu, tetapi tempat penuh kenangan. Rudy meninggalkan rumah dengan rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu. Cerita tersebut kemudian disebarkan oleh Rudy, dan rumah tua itu menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang yang ingin mengetahui kisah di balik pintunya. Rudy belajar bahwa banyak tempat memiliki cerita yang menunggu untuk ditemukan. Oke, jadi itu adalah cerpen mengenai apa tadi judulnya, Nak? Di balik pintu. Kira-kira siapa sih tokohnya tadi? Rudy. Kalau pesan moralnya apa sih dari video yang kalian tonton tadi? Jangan menilai sesuatu dari luar. Masya Allah ya. Jadi kalau memperhatikan pasti tahu ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat apa sih teks cerpen itu sendiri. Seperti yang sudah kalian tonton tadi, namanya saja cerpen, artinya cerita pendek. Oke, sekarang yang pertama kita masuk ke pengertian cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek, salah satu bentuk prasa naratif yang memiliki alur cerita tunggal dan jumlah kata yang relatif pendek, hanya memiliki 10.000 kata. Oke, jadi kalau namanya teks cerpen artinya dia cuman memiliki 10.000 kata. Ya, bentar ya, Nak ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita ke ciri-ciri cerpen. Tadi cerpen itu apa? Dia memiliki 10.000 kata. Dia bisa dibaca sekali duduk. Jadi kalau kalian sambil nunggu jemputan ya, dijemput oleh temannya sambil scroll baca cerpen itu selesai karena dia cuma memiliki 10.000 kata. Kalau di dalam kertas dia kurang lebih cuma memiliki 10 halaman atau 10 lembar. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Kemarin sebelum teks cerpen kita belajar tentang apa? Teks deskripsi. Apa Nak ciri-ciri deskripsi? Masih ingat nggak? Iya.
Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Nah, kalau ciri-ciri cerpen beda nggak dengan teks deskripsi? Beda. Artinya setiap teks itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Oke, silakan dilihat yang pertama. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah panjang halaman maksimal 10 halaman. Terdiri dari berapa kata tadi? 10.000 kata. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk ya. Jadi karena dia cerpen, cerita pendek, dia habis dibaca sekali duduk. Kenapa sih, Pak? Ngantuk? Enggak ya, semangat ya. Oke, selanjutnya hanya ada satu konflik. Artinya cerpen dia cuman memiliki konflik tunggal atau cuman memiliki satu konflik. Yang terakhir, ya, perwatakan tokohnya ditulis singkat. Itu adalah ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya ya, kita masuk ke unsur-unsur cerpen. Pernah dengar nggak unsur intrinsik? Pernah dengar nggak unsur intrinsik? Belum. Kalau bahasa Inggris, ini tuh apa sih? Dalam. Jadi unsur intrinsik adalah unsur dari dalam. Jadi kalau kalian baca cerpen, nonton cerpen, kalian bisa menemukan unsur intrinsik ini dari bacaan yang telah kalian baca atau dari tontonan yang kalian tonton. Yang pertama ada tema. Jadi yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Jadi kalau kita baca cerita, yang pertama itu kita harus menentukan dulu tema apa sih yang ingin kita baca? Apakah dia tema persahabatan, perjuangan, atau tema keluarga dan lain-lain ya. Yang kedua, tokoh. Tahu tokoh? Tahu. Apa tokoh itu, Nak? Ya, tokoh itu adalah karakter dalam cerita, orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita. Oke, ada satunya lagi itu disebut penokohan ya. Penokohan itu adalah karakter atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Baik dia baik ataupun jahat, itu adalah karakter yang ada dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada alur. Alur terbagi menjadi berapa? 3. Jadi alur itu adalah urutan kejadian. Dibagi menjadi berapa, Nak, alur tadi? 3. Alur apa yang pertama? Alur maju. Yang kedua? Yang ketiga? Alur campuran. Berarti kalau alur maju, dia dari awal sampai akhir cerita dia berurutan ya, sesuai dengan waktu-waktunya. Kalau alur mundur berarti dia flashback ke masa lalu. Terus yang terakhir ada alur campuran, artinya dia flashback ke masa lalu, kemudian dia menceritakan masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Itu alur. Diingat ya, alur ada 3. Oke, dilanjut. Selanjutnya ada latar. Masih di dalam unsur intrinsik. Latar. Pernah dengar latar? Apa latar? Latar itu adalah tempat terjadinya suatu cerita. Latar juga sama seperti alur, dia terbagi menjadi 3. Apa, Nak? Latar yang pertama? Latar? Yang kedua? Yang ketiga? Suasana. Iya, jadi latar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat. Ada yang bisa kasih contoh latar tempat? Pak, apa Marwa latar tempat contohnya? Di mana? Di sekolah, di halaman rumah. Di sekolah, di halaman rumah. Oke, latar waktu. Siapa yang bisa kasih contoh? Oke, Alifa. Sore hari, pagi hari, malam hari. Oke, jadi itu menunjukkan latar waktu. Waktu juga bukan cuma pagi, siang, sore, atau malam ya, Nak. Tapi juga bisa menunjukkan waktu jam. Misal jam 7, jam 8 ya. Atau jam yang lainnya. Selanjutnya ada suasana cerita. Ada yang tahu nggak suasana cerita itu seperti apa? Ayo, Siva. Hujan, panas, senja, atau sore, Cak itu nih. Oke. Hujan, senja, sore ya. Itu adalah latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Itu adalah penyampaian cerita dari penulis kepada pembaca.
Ada yang tahu nggak sudut pandang itu dibagi menjadi berapa? Sudut pandang apa saja? Sudut pandang Orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu dia siapa aja? Aku, saya, gue. Oke, bisa ya. Jadi sudut pandang orang pertama itu bisa aku, saya, gue, atau bahasa Inggrisnya I am juga bisa. Oke, terus sudut pandang apa lagi? Orang ketiga. Siapa saja sudut pandang orang ketiga? Dia, kamu, kalian, mereka. Oke, dia, kamu, kalian, mereka, dan juga bisa nama Orang. Bisa juga nama orang. Oke. Kayaknya kelompok yang tengah ini ya. Harus semangat dong. Oke, kita kasih tepuk dulu. Konsentrasi. Kalau Umi bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai, oke? Bisa? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, harus konsentrasi ya. Semangat. Oke, yang terakhir ada apa? Azza? Amanat. Jadi amanat itu adalah pesan moral atau nilai dalam cerita. Kira-kira apa sih pesan moral atau amanat atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang kita baca atau yang kita tonton? Kira-kira dalam sebuah cerita atau film harus ada nggak amanat ini? Harus ya. Jadi biar penonton itu atau pembaca bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita tonton atau yang kita baca. Oke. Bisa diingat unsur intrinsik, Nak? Bisa. Jangan dilupakan ya unsur intrinsik. Oke, selanjutnya kalau tadi unsur intrinsik, unsur dari dalam. Kalau ada dari dalam berarti ada dari luar. Betul ya. Jadi unsur intrinsik, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada apa? Latar belakang pengarang, yaitu berkaitan dengan riwayat hidup, pendidikan, pengalaman, dan pandangan pengarang. Oke, jadi kalau pengarangnya tinggal di zaman dahulu atau zaman peperangan misalnya ya, kalau dia bikin cerita pasti dia mengangkat cerita masalah zaman dahulu atau masalah perang zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang dia akan mengangkat cerita-cerita yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Oke, yang kedua, latar belakang masyarakat, yaitu berkaitan dengan kondisi lingkungan di mana cerpen ditulis, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi seorang penulis cerpen itu dia sangat berkaitan atau berpengaruh lingkungan di sekitarnya ya, untuk menggambarkan suasana yang ada di dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ada nilai yang terkandung. Jadi nilai yang dapat dipetik dari cerita atau kita ambil pelajaran atau hikmahnya dari sebuah cerita. Ada nilai agama, sosial, politik, dan nilai budaya ya. Itu adalah nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada struktur cerpen. Jadi struktur cerpen ini adalah yang membangun cerpen. Yang pertama ada abstrak. Apa Melani abstrak? Apa abstrak? Ringkasan awal cerita. Jadi abstrak itu opsional ya. Boleh ada dan juga boleh tidak ada, karena dia cuma ringkasan awal cerita aja, gambaran umumnya aja ya. Kemudian ada orientasi. Apa orientasi? Ya, jadi orientasi itu adalah pengenalan. Oke, Umi mau tanya, waktu kalian kelas 7 ada nggak pengenalan? Ada. Apa sih yang disebut apa sih kelas 7 itu? MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau zaman Umi dulu disebutnya MOS atau masa orientasi sekolah. Artinya seperti itu juga ya, pengenalan. Kalau kalian pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan siapa gurunya, di mana letak WC, kantin ya, perpus. Kalau di dalam cerita orientasi itu dia pengenalan tokoh, latar dan situasi yang ada di dalam cerita. Itu adalah orientasi. Kemudian
Yang ketiga, apa yang ketiga? Komplikasi. Apa komplikasi? Ya, ingat aja ya, konflik. Ya, artinya permasalahan. Kira-kira enak nggak baca cerita atau nonton film nggak ada konflik? Ya, kenapa? Karena tidak seru, karena keseruan dalam film itu ya tergantung dengan konfliknya. Apa saja konfliknya? Terkadang terjadi plot twist ya di dalam sebuah cerpen atau cerita yang kita baca. Kemudian kalau ada konflik, ada juga klimaks. Klimaks itu ketika konflik tadi kan permasalahannya masih biasa saja. Kalau dia sudah sampai klimaks artinya permasalahannya itu memuncak atau permasalahannya semakin tinggi atau permasalahannya semakin besar ya. Jadi itu disebut dengan klimaks. Kalau ada permasalahan artinya ada solusi. Apa solusi itu disebut dengan resolusi atau penyelesaian konflik yang terjadi atau bisa disebut juga dengan leraian ya. Itu adalah resolusi. Yang terakhir adalah koda. Apa koda? Ya, jadi koda itu bagian akhir yang berisi pesan moral. Pasti di dalam cerpen ataupun cerita dia mengandung pesan moral. Itu disebut dengan koda. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, boleh bertanya kalau kurang paham. Ada yang mau ditanya? Paham? Paham kelompok 1? Paham kelompok 2? Paham kelompok 3? Oke, lanjut ya. Berarti kalau sudah paham, Umi sudah menyiapkan latihan yang berisi cerpen ya di dalam LKPD. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah kita bentuk minggu kemarin ya. Nah, hari ini silakan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Harus diskusi ya. Nah, ini ya. Dibaca dulu, kemudian diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan atau belum paham boleh ditanyakan kepada Umi. Diskusi ya. Ditulis dulu nama kelompoknya ya, jangan lupa. Cerpennya dibaca dulu biar tahu jawaban-jawabannya apa. Diskusi ya, diskusi boleh. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan ke Umi. Nanti hasil dari yang kalian temukan mengidentifikasi ini, ya, ini kita presentasikan ke depan. Bagaimana alur pengerjaannya? Sudah bisa dibaca di sini ya, sudah ada petunjuknya. Apa? Apa? Ya, beda. Kalau penokohan dia itu watak ya atau sifat. Kalau tokoh itu artinya yang berperan di dalam cerita atau orang yang berperan dalam cerita. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Ini apa perbedaan amanat pesan moral? Amanat yang di dalam cerita ini ya? Ya. Oke, kalau amanat di dalam cerita ini artinya amanat yang bisa kalian ambil di dalam sebuah cerita ini. Kalau pesan moralnya, kalian yang menyampaikan apa kira-kira pesan moral yang ada dalam cerita ini, menggunakan bahasa kalian sendiri. Itu ya. Diskusi kira-kira apa amanatnya yang ingin disampaikan penulis dalam sini. Dibaca dulu ya, biar paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan goler-goler ya, nanti ngantuk. Apa? Tokoh sama penokohan apa bedanya? Tokoh sama penokohan. Oke, kalau tokoh itu orang yang berperan dalam sebuah cerita. Kalau penokohan itu artinya sifatnya atau wataknya bagaimana. Itu ya. Bisa membedakannya? Bisa. Dibaca dulu ya. Kalau ada yang sulit atau susah, belum paham, boleh bertanya ya. Dibaca ya. Diskusi. Apa? Gimana? Yang mana? Ya, ini aja. Alur kan tadi terbagi menjadi berapa nak alur? 3, ada alur maju, mundur, dan juga alur campuran. Alurnya ini. Apa? Boleh didiskusikan juga siapa nanti yang jadi moderatornya. Ya. Boleh didiskusikan juga siapa nanti yang jadi moderatornya ketika presentasi ya. Nah, boleh didiskusikan nanti siapa yang jadi moderatornya. Boleh. Yang penting dikasih keterangan ya. Kalau penokohannya nggak cukup, ditaruh di bawah boleh. Di samping sini emang nggak muat? Ini penokohan. Boleh ke sini kok. Alurnya kan dikit.
Kalau masih bingung boleh bertanya atau boleh dibuka buku cetaknya ya. Kenapa? Diskusi dulu ya. Kenapa? Bukan. Kalau alur cuma 3 kan. Jadi singkat aja alur maju, mundur, sama campuran. Ini aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa? Boleh? Mau ke WC? Ya, boleh. Silakan. Kenapa? Diskusi dulu. Ya. Kenapa alur? Ya dibaca dulu alurnya. Campuran, maju atau mundur. Boleh dibagi juga ya nanti siapa yang baca waktu ke depan. Jangan cuma satu orang ya. Ketika presentasi jangan cuma satu orang yang presentasi, tapi gantian. Ya, nanti tunggu kelompok lain ya. Salam. Sudah? Sudah? Belum. Boleh didiskusikan siapa jadi moderator, ya, gimana perkenalannya.
Bagian-bagiannya siapa yang baca boleh dibagi. Jangan satu orang. Ya, dibagi siapa moderatornya, siapa yang bagian-bagian baca ini. Jangan satu orang. Ya. Ya, nanti ya, tunggu kelompok lain. Didiskusikan juga siapa moderatornya, bagian-bagiannya yang menyampaikan. Sudah ada yang selesai? Sudah? Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Kelompok itu sudah selesai? Ini nak? Belum, ya udah, diskusin dulu. Kenapa? Mas, nak melayang. Bawa ini ke depannya nanti. Kelompok. Sudah dibagi? Sudah? Belum. Nanti yang majunya dimulai kelompok 1 ya.
Atau ada kelompok lain yang siap? Oke. 3, 2, siap ya. 1. Oke, kelompok berapa yang mau maju dulu? Oke, boleh kelompok 3. Ini, siapa yang pegang mic, moderator? Jadi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Sini nak. Sini nak. Jangan ada yang di belakang ya. Oke. Oke, moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Elvina. Saya Asyifa Melani Putri. Saya Cynthia Clara. Saya Siva Aulia. Saya Afifah Nurmasari. Saya Binti Dwi Anjani. Oke, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelas 9 Zainab ingin mempresentasikan judul cerpen Suatu Sisi Dalam Hidupmu. Pengarangnya adalah Adriani. Temanya adalah kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu serta rasa syukur anak terhadap pengorbanan orang tuanya. Tokoh atau penokohannya adalah aku, patuh, rajin, dan penyayang, emak, pekerja keras, bapak, pemalas, penjudi, tidak tanggung jawab. Kelompok lain kedengeran nggak suaranya? Tidak, agak dibesarin ya nak, nggak apa-apa. Alurnya adalah alur campuran. Latarnya tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya di jalan, warung mak suasana. Panas, lelah haru. Waktu siang. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita adalah hargai dan cintailah kemiskinan. Sudut pandang adalah sudut pandang orang pertama, dan pesan moral adalah kasih dan pengorbanan seorang ibu tidak ternilai. Ringkasan cerpennya adalah seorang gadis membantu emaknya yang bekerja keras karena bapaknya pemalas. Ia pernah menabrak pria sopan yang kuat menjadi suaminya kini. Ia mengenang perjuangan emaknya dengan rasa syukur. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih we. Kasih we. Wah, keren. Oke, jadi keren sekali ya penampilan dari kelompok 3. Ada yang ingat nggak judulnya apa tadi? Suatu sisi dalam hidupmu. Jadi dia menceritakan tentang perjuangan seorang ibu ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan ibu kita. Jadi kasih sayang ibu itu tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya. Apa saja bisa diperjuangkan oleh ibu kita ya. Itu adalah amanat yang disampaikan oleh cerpen kelompok 3. Oke, terima kasih ya kelompok 3. Sekali lagi nak, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Silakan duduk nak. Yo, siapa lagi yang mau maju? Boleh, kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju. Oke, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berisi tentang teks cerpen. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marwatun Zara, dan di sebelah saya ada Sarah, Galin, Aisyah, Alifa, dan Mutia. Yang pertama-tama ada judul teks cerpen, yaitu Ketika Laut Marah, dan pengarang dari teks cerpen tersebut adalah Widya Suwarna. Temanya adalah kedermawanan, keikhlasan, keyakinan kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Tokohnya adalah Pak Yus yang dermawan, sabar, dan beriman. Bu Yus, penurut, penyayang, bijaksana, anak tangga, lugu dan polos, nelayan dan warga miskin dan tabah. Boleh agak dibesarin nggak apa-apa nak suaranya, biar temennya kedengeran. Alurnya yaitu alur maju. Latarnya ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya yaitu di desa, suasananya suram, haru, dan bahagia. Waktunya yaitu siang, sore, dan malam. Amanat dari cerpen tersebut yaitu berbuat baik tidak harus menunggu kaya, kesabaran, dan doa dapat mengubah segalanya. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Pesan moral yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah kedermawanan dan keikhlasan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Ringkasan cerpen. Sudah beberapa hari nelayan tidak melaut karena cuaca buruk. Meski uangnya hampir habis, Pak Yus tetap memberi makan anak-anak miskin dan berdoa agar cuaca membaik. Doanya terkabul. Laut tenang, nelayan kembali melaut dan semua keluarga makan dengan gembira. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi keren sekali ya kelompok 2. Ada yang ingat nggak judulnya apa tadi? Ketika Laut Marah. Apa tadi pesan moralnya? Ketika kita dermawan, ketika berbuat baik, ya, maka kita juga akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Ya. Jadi tidak ada perbuatan baik itu yang sia-sia. Jadi jangan menjadi orang yang takut untuk berbuat baik. Pasti akan Allah balas. Ya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Sekali lagi nak, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita saksikan kelompok yang terakhir. Ayo kelompok terakhir, kelompok 1 ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Winda. Saya Francisca. Saya Cinta. Agak dibesarin suaranya. Saya Nasya. Saya Aza. Baiklah, kami akan mempresentasikan cerpen yang berjudul Wanita Berwajah Penyok. Pengarang Rati Kumala. Tema cerita cerpen tersebut adalah keterasingan dan penderitaan manusia yang ditolak keberadaannya.
Tokohnya adalah wanita berwajah penyok, perempuan yang disebut ibunya, anak-anak kampung, dan keluarga wanita berwajah penyok. Penokohannya adalah perempuan yang disebut ibunya, ibu penyayang, anak-anak kampung yang usil, kejam, dan tidak berempati, keluarga wanita yang takut, malu, menyerah. Alur ceritanya yaitu maju. Latarnya ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Suasana sedih, suram, tempatnya di kampung dan rumah, waktunya siang. Amanat cerita tersebut adalah jangan mengucilkan seseorang karena fisik. Masyarakat harus belajar empati. Sudut pandangnya tersebut orang ketiga. Pesan moral, kita harus menjadi masyarakat yang berempati. Jangan menilai seseorang hanya dari fisik atau asal-usulnya saja. Ringkasan cerpen, Wanita Berwajah Penyok menceritakan seorang wanita yang lahir tanpa diinginkan dan hidup terbuang karena wajahnya yang cacat. Ia sering diejek dan dipasung. Ia berbicara dengan bulan di setiap malam hingga ia sedih dan jatuh sakit hingga meninggal. Baiklah, presentasi dari kami. Mohon maaf belum bisa kasih yang pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren sekali ya kelompok 1 dikasih penutupan juga. Apa tadi penutupannya? Maaf belum bisa kasih yang pasti. Masya Allah ya. Jadi tadi kelompok 2 sudah menyampaikan cerpen yang berjudul Wanita Berwajah Penyok. Kira-kira apa sih pesan moral yang bisa kalian ambil? Kita harus menjadi masyarakat yang berempati, jangan pandang fisik dan melihat asal. Iya, betul sekali. Jadi kita harus menjadi masyarakat atau manusia yang mempunyai rasa empati. Jangan hanya melihat orang itu dari luarnya saja ya. Kita belum tahu hatinya seperti apa. Oke, jadi kita tidak boleh menilai seseorang itu dari luarnya saja. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sekali lagi, Nak. Silakan duduk. Oke, jadi tadi sudah 3 kelompok yang maju mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalian tadi sudah mengidentifikasi unsur intrinsik yang berkaitan dengan tema, tokoh, penokohan ya. Dan juga ada pesan moral. Artinya di dalam sebuah cerpen itu sudah pasti mengandung pesan moral ya atau amanat yang bisa kita ambil. Bisa tidak kalian mengambil pesan moral dari teman-temannya tadi yang tampil ke depan? Bisa? Bisa. Jadi harus diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, apa tadi pesan moralnya yang pertama? Kalian kelompok berapa ini? 3. Apa pesan moralnya tadi? Ya, jadi kasih dan pengorbanan seorang ibu. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus menyayangi orang tua kita. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan kedermawanan. Jadi kita jadi manusia itu harus dermawan, harus mau berbuat baik. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti nanti akan Allah balas dengan juga kebaikan yang berlipat ganda. Yang terakhir tadi kelompok Winda, apa pesan moralnya? Oke, jadi harus memandang. Jangan memandang fisik ya. Jadi harus tahu orang itu seperti apa ya. Tidak boleh memandang fisik. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Ada enggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini?
Boleh, silakan Alifa. Latar, sudut pandang, dan amanat. Pemahaman tentang struktur dan langkah penyusunannya penting untuk menulis cerpen yang menarik dan mudah dipahami. Melalui pembelajaran cerpen, siswa diharapkan dapat menganalisis dan menghasilkan karya cerpen berkualitas. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Cerpen itu adalah cerita pendek yang terdiri dari 10.000 kata. Kemudian dia memiliki unsur, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Juga dia memiliki ciri dan struktur. Ya, itu adalah materi dari cerpen kita pada hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke refleksi? Tidak ada? Oke, berarti kita lanjut ke refleksi ya. Oke, apa sih refleksi itu? Ada yang pernah dengar refleksi? Refleksi itu relaks. Jadi kita akan melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus melakukan refleksi? Biar rileks, biar kita mengetahui apa yang perlu kita tingkatkan lagi agar di pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih optimal dalam belajar. Oke ya. Selanjutnya. Nah, kalian disuruh untuk menyiapkan catatan. Ya, dan siapkan jawaban atau catatlah pertanyaan sesuai dengan pertanyaan berikut yang akan Umi tampilkan ya. Kelihatan? Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Jadi boleh disiapkan kertasnya dan catatlah beberapa hal yang sesuai dengan pertanyaan berikut ya. Oke. Yang pertama, apa yang pertama? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Boleh ditulis apa perasaan kalian setelah melewati pelajaran bahasa Indonesia hari ini, ya. Enggak, siapin dulu aja. Sama yang ini, pertanyaannya silakan langsung dijawab apa perasaan kalian, ya. Sudah dicatat? Sudah. Pertanyaan kedua, apakah ada kesulitan saat pelajaran bahasa Indonesia tadi atau belum memahami materi? Ada nggak kesulitan? Kalau ada kesulitan, boleh diungkapkan ya, buat untuk kita menjadi perbaikan kita di pertemuan selanjutnya. Evaluasi kita ya. Sudah? Sudah nak? Oke, lanjut ya. Yang ketiga, apa hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Boleh ditulis apa hal yang sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Sudah? Nggak apa-apa, boleh ditulis untuk evaluasi kita ya, untuk evaluasi kalian, untuk evaluasi Umi juga. Sudah?
Nah, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan kalian tadi? Ya, kata kalian kan misalkan ada yang sulit. Nah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Sudah? Sudah? Sudah, Nak? Oke. Oke, jadi catatan hasil refleksi tadi akan dijadikan bahan evaluasi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum itu, Umi mau tanya dulu, kelompok 1. Gimana pelajaran hari ini? Happy nggak? Apa perasaan kalian hari ini? Senang. Ada nggak kesulitan? Apa? Senang tapi apa, Nak? Enggak, ya. Apa tadi kesulitannya, ada nggak? Itu sulit ya, membuat tugas presentasi. Oke, akan kita evaluasi lagi ya di pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan itu? Berdiskusi. Jadi ketika kita berdiskusi ya, berbagi ide atau pikiran, maka hal yang sulit itu akan menjadi lebih mudah atau lebih ringan. Oke, kelompok ini gimana tadi perasaannya? Baik, senang, happy. Kemudian ada nggak kesulitan? Ada. Oh, tidak ada, justru sangat seru, Masya Allah. Ya, jadi kalau nggak ada kesulitan berarti nggak ada ini ya penjelasan. Oke, pertahankan ya, kalau bisa lebih ditingkatkan. Oke, lanjut kelompok ini. Gimana perasaannya hari ini belajar? Senang dan seru. Gimana senangnya? Senang nggak gini ya? Senang ya, oke. Ada yang sulit nggak? Ada. Oh, menganalisis unsur ekstrinsik itu sulit. Ya, jadi dia karena berkaitan dengan latar belakang penulisnya ya, biografi pendidikannya, kemudian sosial budayanya, itu sulit ya. Oke. Gimana cara kalian mengatasi kesulitan itu? Bertanya kepada Umi dan berdiskusi. Ya, betul ya. Jadi ketika kita sulit, susah untuk melakukan sesuatu, kita harus berdiskusi dan bertanya. Oke, itu adalah refleksi kita pembelajaran pada hari ini. Nanti akan kita evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Setelah kita melakukan refleksi, gimana hari ini? Butuh hiburan nggak? Butuh. Oke, selanjutnya kita main tebak gambar. Oke, siap? Siap. Oke, kita akan main tebak gambar. Oke, kita akan main tebak gambar ya. Harus bisa ya menjawabnya. Oke, kita bermain tebak nama kota. Oke. Bisa nggak kalian kira-kira menebak nama kota ini ya? Yang pertama, kota apakah ini? Surabaya. Hah? Surabaya. Yakin Surabaya? Gambar pertama gambar apa? Surat yang di samping? Jadi? Surabaya. Oke, kita cek ya jawabannya apa. Ya, Surabaya. Mantap ya. Pertanyaan kedua. Apa? Gambar pertama apa? Gambar kedua? Jarum. Umnya dihapus. Hah? Ban? Yakin?
Oke, waktu habis. Kota apakah ini? Kota Banjar. Lanjut pertanyaan ketiga. Sorong. Ya. Apa ini? Ya. Betul ya, Sorong. Oke, pertanyaan keempat. Sukabumi. Kita cek apakah benar Sukabumi. Sukabumi. Oke, lanjut. Nah, apa ini? Ayo, gambar apa ini? Ayo. Telinga diganti apa? Kelana. Telinga. Kita cek apa jawabannya. Ya, tadi kan gambar kuping, jadi kupang. Apa ini? Madiun. Madiun apa Madinah? Madiun. 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 Kita cek ya apa jawabannya kira-kira. Teng teng. Oh ya, Madiun. Lanjut pertanyaan ketujuh. Nah, apa ini? Hah? Banjarmasin. Banjarbaru. Oke, apakah benar Banjarbaru? Banjarbaru ya. Nah, apa ini? Gurun. Ini gambar apa ini? Gurun ini? Kali jadinya? Gorontalo. Apakah iya? Survei membuktikan? Tuh ya, Gorontalo. Oke, lanjut ya, ini apa? Mas kuning. Magelang. Oke. Magelang. Oke. Kita cek ya. Survei membuktikan. Ya. Magelang. Oke, betul ya. Pertanyaan ke-10. Jambi. Apakah betul Jambi? Jambi. Lanjut ya. Apa? Semarang. 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 Oke. Apa ini? Jelas sekali ya, ini gambar apa ini? Itu? Jadi? Mataram. Oke, survei membuktikan. Palu. Oke, kita cek. Palu. Oke, lanjut. Salatiga. Oke, ini Salatiga ya?
Oke, betul ya, salah 3. Soal terakhir. Apa ini? Tangerang. Ya, kita cek ya. Lanjut. Nah, apa ini? Banjarmasin. Apa ini? Ya, orang kita semua. Ya, dua lagi ya, 2 soal lagi. Apa ini? Subang. Sabang. Oke, kita cek dulu ya. Sabang. 2 lagi ya. Lampung. Oke, kita cek apakah betul Lampung. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Gimana gamenya? Seru. Kita main gamenya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi kalau kita tadi sudah belajar materi cerpen, ada yang tahu nggak minggu depan kita akan membahas materi apa? Materi puisi modern. Ya, ada yang pernah dengar puisi modern? Pernah? Nah, oke, di rumah silakan dipelajari lagi pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di rumah dicari ya, kira-kira apa sih puisi modern? Ketika di pertemuan selanjutnya, kalau Umi bertanya, kalian sudah paham. Oke, selanjutnya karena waktu Umi sudah habis ya, kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Oke, kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama di dalam hati. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang sudah Umi beri tadi bisa bermanfaat kepada anak-anak Zainab dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kalian untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi ya. Oke, Umi tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke. Terima kasih ya. Silakan dilanjutkan ke pelajaran selanjutnya.